Perkenalkan, nama aku adalah Gracia Apriani. Aku berasal dari kelas Pendidikan Ekonomi B. Nah, kali ini aku mendapat tugas membuat video untuk tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan hari ini aku akan membahas tentang teks ulasan. Nah, teman-teman mungkin belum tahu nih, apa sih arti dari teks ulasan itu? Teks ulasan adalah tulisan yang berisi komentar, tanggapan, atau penilaian terhadap sebuah karya. Seperti ada lagu, buku, film, atau bahkan drama. Nah, tujuan dari teks ulasan ini sendiri adalah memberikan gambaran kepada kita yang akan menonton, mendengarkan, melihat, dan membaca karya-karya tersebut, sehingga kita bisa mempertimbangkan kualitas-kualitas dari karya-karya tersebut. Nah, setelah kita mengetahui arti dari teks ulasan, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks ulasan. Melalui buku ini, saya mengetahui ada 5 struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas yang bersifat opsional, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada tafsiran isi, yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, setelah kita mengetahui ternyata struktur teks ulasan itu ada 5 nih. Dan sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Struktur teks ulasan yang pertama yang akan kita bahas adalah identitas yang bersifat opsional. Nah, jika kita ingin mengulas sebuah karya, contohnya seperti buku ini, pada bagian identitas kita menambahkan judul buku, nama penulis, dan nama penerbit, dan bahkan warna dari buku ini. Nah, jika kita ingin mengulas contohnya sebuah karya lain, yaitu video yang diupload di YouTube, pada bagian identitas kita dapat menambahkan nama channelnya, kapan tanggal diunggah, dan bahkan berapa menit video tersebut. Nah, kita pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih identitas hanya bersifat sebagai opsional? Nah, alasannya karena identitas merupakan hanya sebagai pelengkap dalam teks ulasan, tidak bersifat wajib nih, karena fokus utama teks ulasan tetap pada karya-karya yang akan kita tinjau. Struktur teks ulasan yang kedua adalah orientasi. Orientasi berfungsi sebagai bekal awal bagi kita, seorang penonton atau bahkan pembaca, untuk kita mengetahui apa sih karya yang dibicarakan sebelum kita memasuki bagian tafsiran isi, evaluasi, dan bahkan kesimpulan. Contoh sederhana dari bagian orientasi ini adalah film Laskar Pelangi yang diadaptasi dari sebuah novel menceritakan perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih dan memperjuangkan pendidikan mereka. Teks ulasan yang ketiga adalah tafsiran isi. Pada bagian tafsiran isi ini dapat berisi gambaran singkat tentang isu atau bagian penting tentang karya yang diulas. Pada tafsiran isi ini dapat berisi ringkasan alur cerita, deskripsi tokoh utama, konflik, dan latar belakang. Nah, apa sih fungsi dari tafsiran isi ini? Supaya penonton atau pembaca mengetahui isi dari teks ulasan tersebut tanpa menjelaskan terlalu detail, seperti menceritakan ulang semua keseluruhan isi teks. Struktur teks ulasan yang keempat adalah evaluasi. Pada bagian evaluasi ini berisi penilaian, tanggapan, dan pendapat pada karya yang diulas. Dan isi dari evaluasi ini adalah kelebihan karya dan kekurangan karya. Sehingga fungsi dari evaluasi ini adalah memberikan gambaran secara objektif tentang kualitas karya, sehingga kita sebagai pembaca atau penonton dapat menimbang nih, apakah karya tersebut dapat kita nikmati atau tidak. Akhir dari struktur teks ulasan ini adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian penutup dari teks ulasan yang berisi rangkuman penilaian terhadap karya yang diulas, dan juga dapat disertai dengan saran dan rekomendasi, sehingga fungsi dari kesimpulan ini adalah sebagai akhir dari teks ulasan dan juga memberikan gambaran kepada pembaca atau penonton untuk memikirkan atau memutuskan apakah karya tersebut layak untuk dinikmati atau tidak. Jadi singkatnya, teks ulasan adalah teks yang menilai suatu karya dengan struktur identitas yang bersifat opsional, ada orientasi, ada tafsiran isi, evaluasi, dan kesimpulan. Demikian penjelasan singkat saya tentang teks ulasan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.